Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita pada hari ini akan mengikuti ibadah keluarga. Kiranya ibadah yang kita laksanakan pada sore hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pelayanan firman pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Radius Aditya Jonar. Mari kita persiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah pada sore hari ini. Kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan memulai. Terpujilah nama Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kehidupan kita sampai saat ini. Kembali kita akan memuliakan nama Tuhan dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama dalam persekutuan di rumah masing-masing. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 10 bait 1 dan 2. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus, yang adalah penolong kami yang sejati. Dengan setia Tuhan selalu berjalan bersama dengan kami. Tanpa Tuhan, kami tiada mungkin dapat terus hidup dan berkarya hingga saat ini. Kiranya itu semua menjadi kesaksian hidup yang terus menguatkan iman kami bersama dengan Tuhan. Kiranya melalui ibadah kami pada saat ini, kami makin dikuatkan untuk terus memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Besertalah dengan kami ya Tuhan di dalam ibadah ini, dan kami naikkan ibadah sore hari ini dengan segala ucapan syukur kami. Amin. Bapak Ibu, kami persilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan membaca dari kitab Amsal sebagai mazmur kita pada sore hari ini yang terambil dari Amsal 16 ayat 1 sampai 7. Untuk Bapak Ibu yang di rumah bisa dibaca secara berbalasan. Demikianlah pujian mazmur pada sore hari ini. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal dari Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman.
Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Demikian pembacaan Mazmur pada sore hari ini. Sebelum kita mendengar sabda firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dari kitab Bakti 61, bait 1 dan 2. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memperlengkapi kehidupan kita dalam persekutuan bersama dengan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan untuk bacaan renungan kita pada saat ini yang akan diambil dari Injil Lukas pasal 14 ayat 12 sampai 14. Injil Lukas pasal 14 ayat 12 sampai 14 yang akan nanti menjadi dasar dalam renungan firman Tuhan. Jika kita sudah mempersiapkannya, mari kita akan satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah air kehidupan yang memberi ketenangan bagi diri kami. Maka dalam kuasa Roh Kudus-Mu, bimbinglah kami agar dapat mendalami dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Pembacaan Alkitab pada kesempatan sore hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 14 ayat 12 sampai 14 yang menyatakan, dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang Dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya.
dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjumpaan dengan firman Tuhan pada kesempatan sore ini dari Injil Lukas pasal 14 ayat 12 sampai 14. Jika kita membaca bagian firman Tuhan ini, tentu kita akan menghadapi semacam dilema. Ada sebuah pilihan yang sulit. Kalau kita berbicara tentang sebuah pesta atau sebuah perayaan atau sebuah resepsi, biasanya kita sudah membuat daftar tamu yang akan kita undang. Biasanya daftar tamu itu tidak kita buat secara dadakan. Sudah pasti ada banyak pertimbangan yang kita buat untuk kemudian dalam kriteria-kriteria tertentu kita ingin mengundang seseorang atau keluarga tertentu untuk datang dalam acara yang kita adakan. Tetapi dalam firman Tuhan pada saat ini Tuhan Yesus menyampaikan bagaimana Ia mengingatkan. Di sini dikatakan dalam ayat ke-12. Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Saudara-saudara, rasa-rasanya tidak mungkin kalau kita membuat sebuah pesta atau jamuan makan atau resepsi, kita tidak mengundang saudara-saudara, sahabat-sahabat, atau orang-orang yang dekat dengan kehidupan kita. Pasti yang akan masuk dalam list atau daftar undangan itu yang terutama adalah ya saudara-saudara, sahabat-sahabat, dan orang-orang yang dekat dengan kita. Di sini saudara-saudara, yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika berbicara tentang jamuan makan, baik itu siang maupun malam, adalah sebetulnya berbicara tentang bagaimana dalam konteks perjamuan yang diadakan tersebut, janganlah kemudian kita mengambil keuntungan sendiri. Di sini tadi disampaikan kalau engkau mengundang sahabatmu, engkau mengundang saudara-saudaramu, mengundang kaum keluargamu, atau bahkan juga mungkin tetangga-tetangga di sekitar kita yang kaya, maka dikatakan mereka pasti akan membalas, nanti kalau ada acara aku juga akan mengundang dia. Dan dikatakan Tuhan Yesus, engkau sudah mendapat balasnya. Di sini sebetulnya yang dimaksudkan Tuhan Yesus bukan berarti kita dilarang untuk mengundang orang-orang yang dekat dengan kita atau siapapun yang ingin kita undang. Tetapi yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini adalah janganlah kemudian kita hanya membatasi undangan tersebut. Artinya kita berpikir hanya secara subjektif saja. Tapi mari kemudian di sini Tuhan Yesus mengajak kita untuk kemudian memperbesar cara pandang kita, memperluas paradigma kita, sehingga kemudian bukan hanya tamu-tamu tertentu saja yang kita undang, tapi juga bagaimana kita dapat melihat orang-orang lain di luar lingkungan pergaulan kita yang selama ini kurang diperhatikan atau mungkin juga tersisihkan. Makanya dalam ayat 13 Tuhan Yesus mengatakan begini, tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Ya.
Jadi yang dimaksudkan sebetulnya adalah kalau engkau ngundang orang, jangan kemudian hanya lihat, oh ya, undang orang yang kaya, undang saudara-saudara, undang keluarga. Sudah ini aja. Lalu kemudian mungkin kita ditawari, gimana kalau ada tetangga kita atau ada keluarga kita ya, yang mungkin nggak dekat dengan kita. Mungkin karena keberadaan mereka yang tidak sama atau kita anggap seringkali tidak selevel dengan kita. Ah, biar aja, nggak masuk hitungan. Di sini Tuhan Yesus mengajak kita untuk kemudian jangan memiliki paradigma seperti itu. Ya. Nah, ini sebetulnya erat kaitannya dengan apa yang sebetulnya dikampanyekan Tuhan Yesus tentang kehadiran kerajaan Allah. Esensi daripada kerajaan Allah itu adalah sebetulnya mengajak kita untuk memahami apa sih sebetulnya kehendak Allah untuk kita lakukan. Kehendak Allah itu, saudara-saudara, terkait dengan orientasi yang meletakkan hubungan antara manusia dengan Allah itu tidak boleh dilepaskan dengan hubungan antar manusia. Nah, orang-orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus meletakkan dalam kerangka berpikir yang berbeda. Yang penting aku datang beribadah kepada Allah, yang penting aku datang mempersembahkan korban kepada Allah. Enggak masalah aku hidup memusuhi orang lain. Enggak apa-apa aku tidak peduli dengan orang lain yang mungkin membutuhkan pertolongan. Karena itu dalam adat istiadat agama orang Yahudi pada saat itu yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Misalnya, bagaimana orang Yahudi itu tidak boleh menolong orang lain pada saat hari Sabat. Bayangkan pada hari Sabat ada tetangga kita yang sakit harus dibawa ke puskesmas. Tidak punya kendaraan. Hanya kita sebagai tetangga yang punya kendaraan dan bisa nganter dia. Tapi karena aturan hari Sabat, kita nggak boleh mengantarkan tetangga kita ini ke puskesmas. Alasannya apa? Hukum Allah lebih tinggi daripada hubungan antar manusia. Kalau engkau melanggar hukum Sabat, engkau bakal dimurkai Tuhan. Akibatnya kita nggak berani nolongin orang. Ya. Nah, ini yang kemudian ya dikritik oleh Tuhan Yesus. Repotnya lagi dalam pandangan banyak orang Yahudi pada saat itu, ketika memperhatikan orang lain, ketika membantu sesama, ketika ngundang orang lain dalam sebuah acara, yang kemudian diukur itu adalah apa? Imbalannya apa? Keuntungannya apa yang bisa saya dapatkan dari orang lain kalau saya melakukan itu? Ya. Jadi karena itu nggak ada sikap yang tulus, nggak ada sikap yang ikhlas untuk kemudian memperhatikan sesama. Jadi karena itulah kemudian di sini Tuhan Yesus mengingatkan kepada umat Tuhan, ya, agar supaya tidak hanya fokus pada orang-orang tertentu saja ketika bicara tentang undangan, perjamuan atau acara yang diadakan. Ya. Jadi di sini kita diajak saudara-saudara sebetulnya bagaimana memperhatikan sesama kita yang tidak mengalami keberuntungan atau tidak memiliki kelebihan seperti kita. Ada orang-orang yang miskin, ada orang-orang yang cacat, ada orang-orang yang lumpuh, dan juga ada orang-orang yang buta. Kalau dipikir apa sih untungnya mengundang mereka? Justru di situ dikatakan kita nggak dapat apa-apa. Tetapi justru ketika kita tidak mendapatkan apa-apa dari mereka, Tuhan Yesus kemudian mengajak kita masuk dalam suasana batin yang berbeda. Mungkin mereka tidak bisa ngasih kita uang. Mungkin mereka tidak bisa kasih kita materi. Tetapi lihatlah kepada setiap senyuman bahagia ketika mereka diundang dan diperhatikan. Jadi di sini sebetulnya melalui kampanye tentang kerajaan Allah itu Tuhan Yesus mau sampaikan bahwa yang seharusnya terjadi adalah kita merobohkan segala tembok penghalang yang selama ini membatasi dalam berbagai relasi antar manusia. Jadi itu tugas kita. Bagaimana harkat kita sebagai manusia ini dipulihkan
Dalam konteksnya seperti apa? Yang kuat bisa nopang yang lemah. Lalu kemudian yang lemah bisa juga untuk mendukung yang kuat. Ya. Mungkin kita bertanya, kok bisa yang lemah itu dukung yang kuat? Bisa saja. Dalam cerita kehidupan sehari-hari kita mungkin pernah mengalami. Ya. Satu contoh yang saya sampaikan adalah ketika suatu kali misalnya kendaraan kita mogok, mobil kita mogok misalnya. Di tengah jalan kita kebingungan, wah ini kira-kira siapa ya yang bisa bantu untuk dorong mobil itu supaya bisa jalan. Lalu kemudian tiba-tiba ada sekelompok orang yang tidak pernah kita kenal. Lihat tampilannya, ternyata mereka adalah pemulung. Lalu mereka tawarkan bantuan, ayo dorong kendaraan itu. Sehingga lalu kemudian kita bisa jalan. Tidak ada yang bisa tahu bahwa orang-orang yang sering kali kita anggap remeh, orang-orang yang sering kali tidak kita pedulikan, sejatinya bisa Allah sediakan untuk menjadi penolong dan penguat dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, inilah yang seharusnya bisa kita lakukan. Apalagi di tengah-tengah situasi kita masih dalam masa pandemi pada saat ini, di tengah-tengah kehidupan banyak orang yang mengalami masalah yang berat dalam berbagai hal, keluarga yang mengalami kedukaan, ya karena orang yang mereka kasihi sudah mendahului dalam kematian, ada keluarga yang tertekan berat dalam kondisi ekonomi yang sulit dan juga hidup dalam kemiskinan. Ada juga orang-orang yang saat ini tengah berbaring sakit, baik itu di rumah atau di rumah sakit dengan beragam penyakit. Ada juga orang-orang di sekitar kita yang sering diejek dan dipandang rendah karena kekurangan fisik yang mereka miliki. Dalam situasi ini mungkin banyak orang bertanya, apa sih arti kehadiran Tuhan dalam hidup mereka? Dan mereka membutuhkan Tuhan untuk juga hadir memulihkan harkat hidup mereka. Saudara-saudara dalam kasih Kristus, mari kita menyadari bahwa kita semua pada saat ini dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi bagian dari alat-Nya. Agar supaya ketika kita melihat keberadaan orang-orang yang memiliki masalah dalam kehidupan mereka, maka mari kita menghadirkan diri kita untuk memulihkan dan membangkitkan kembali sukacita dalam kehidupan mereka. Kita mungkin tidak mendapat keuntungan apa-apa, tetapi bersukacitalah karena Tuhan Yesus melihat apa yang kita lakukan. Seperti yang tadi disampaikan dalam ayat terakhir, ayat 14, khususnya pada bagian B, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Mari kita mendapatkan kasih karunia Tuhan Yesus melalui apa yang kita lakukan dengan menabur kebaikan bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi kita semua. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merespons akan firman Tuhan ini. Kita memuji nama Tuhan dari Gita Bakti 193, bait pertama dan kedua. Sinarilah nuraniku.
bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan bersuka cita ketika kami boleh menikmati nafas hidup yang baru yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Engkau juga yang boleh senantiasa mengisi setiap aktivitas yang kami lakukan dengan berbagai karya yang indah. Bahkan juga ketika saat ini kami tengah mengalami pergumulan, kasih Tuhan tetap selalu hadir menaungi kami. Saat ini ya Tuhan, kami ingin menyerahkan kehidupan kami yang masih berada di tengah-tengah masa pandemi ini. Berikanlah kami ya Tuhan ketabahan, berikan kami hikmat dalam kesabaran. Berikan kami juga ya Tuhan perlindungan dalam kesehatan yang kami perlukan. Bentengilah kehidupan kami ya Tuhan, baik dari virus COVID-19 maupun dari segala sesuatu sumber-sumber penyakit yang ada di sekitar kami, agar semua kami pada saat ini boleh tetap ada dalam keadaan tubuh yang sehat. Saat ini ya Allah Bapa di sorga, kami ingin berdoa dan menyerahkan dalam setiap pergumulan yang kami alami. Kami ingin berdoa ya Tuhan, jikalau pada saat ini ada di antara kami yang sedang berbaring sakit, kami mohon ya Tuhan, biarlah kiranya kuasa Tuhan Yesus boleh hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami dan menyembuhkan kami, mengangkat setiap sakit penyakit yang ada, dan kemudian kami boleh menerima kesembuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan dalam setiap kesulitan kehidupan ekonomi yang mungkin sedang kami hadapi. Kami percaya Engkau ya Tuhan adalah sumber berkat yang hidup. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan setiap kebutuhan kehidupan kami hanya di dalam tangan kasih pertolongan Tuhan. Cukupkanlah ya Tuhan setiap kebutuhan hidup kami, dan mampukan kami untuk senantiasa juga mengucap syukur atas hal apapun yang Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa dalam setiap aktivitas pekerjaan dalam hidup kami. Bila kiranya Tuhan juga memberkati, menyertai dan melindungi kami. Segala perkara-perkara yang baik Tuhan Yesus boleh jadikan dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan, sehingga semuanya itu boleh memuliakan akan nama Tuhan. Jikalau saat ini Tuhan ada di antara kami yang tengah membutuhkan pekerjaan, mereka yang saat ini tengah bergumul dalam situasi di tempat kerja, mereka yang saat ini bergumul terkhusus dalam setiap usaha yang mereka miliki dengan segala kendala yang ada, Bapa di sorga, berkatilah anak-anak-Mu ini. Bila kiranya Tuhan Yesus akan menopang mereka, Tuhan Yesus tetap akan memberkati mereka dari setiap hal yang tengah mereka upayakan pada saat ini. Kiranya dalam kekuatan iman yang datang bersama dengan Tuhan, mereka boleh menyaksikan kuasa Allah bekerja dalam setiap waktu yang mereka berikan bersama dengan Tuhan. Kami juga mendoakan kehidupan setiap orang tua, mereka yang sudah lanjut usia di sekitar kehidupan kami. Tuhan Yesus kiranya juga menopang mereka dalam semangat dan sukacita yang datang daripada Tuhan. Anak-anak kami saat ini ya Tuhan, baik yang saat ini ada di bangku sekolah, anak-anak kami yang saat ini ada dalam proses pertumbuhan, bila kiranya Tuhan juga memberkati dalam kehidupan mereka,
sehingga mereka juga boleh menjadi anak-anak yang Tuhan tuntun untuk berhasil dalam meraih masa depan mereka. Kami berdoa juga untuk setiap keluarga yang masih menantikan kehadiran anak-anak dalam kehidupan rumah tangga mereka. Biarnya Tuhan juga yang akan memberkati sehingga kehidupan rumah tangga semakin menikmati sukacita yang datang hanya daripada Tuhan. Kami juga ingin mendoakan ya Tuhan pada saat ini di tengah kehidupan jemaat-Mu. Tuhan kiranya juga memberkati dalam setiap kehidupan persekutuan pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan. Berkati ya Tuhan, terlebih pada masa bulan-bulan ini, khususnya bulan Februari dan Maret, kami akan kembali mempersiapkan diri dalam proses penyiapan daripada program kerja untuk tahun anggaran yang baru. Bapa di sorga, berikan kami hikmat dalam kerja besar ini, sehingga kami semua dalam tuntunan Tuhan boleh juga memikirkan dan merencanakan dengan baik hal-hal yang ingin kami lakukan dalam kerja bersama di tengah kehidupan jemaat Tuhan ini. Kami berdoa juga ya Tuhan, terkhusus dalam setiap upaya penanganan COVID-19 pada saat ini. Tuhan kiranya juga yang akan memberkati, sehingga setiap upaya penanganan yang ada boleh berjalan dengan baik dan lancar oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan. Kami serahkan ya Allah Bapa di sorga kehidupan setiap keluarga. Tuhan kiranya juga yang akan memberkati dalam setiap kehidupan kami, dan biar kiranya kami akan terus memuliakan Tuhan dalam seluruh keberadaan hidup kami. Terima kasih Allah Bapa di sorga, dalam persekutuan kami pada saat ini, kami juga serahkan dalam campur tangan Tuhan. Bersama-sama dalam kehidupan kami yang boleh ikut melayani Tuhan melalui peribadahan ini. Baik kami sebagai presbiter yang bertugas, maupun juga untuk organis dan pemandu pujian, serta kameramen. Tuhan Yesus kiranya juga yang akan memberkati, sehingga semuanya yang kami berikan ini boleh menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan kehidupan kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kami akan menyerahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, jangan mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari kitab Yunus 2 ayat 9 yang menyatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan kurban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Kiranya Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Tuhan sumber berkat dan kehidupan, kami datang dalam ungkapan syukur sambil membawa persembahan ini di hadapan Tuhan. Berkatilah apa yang kami persembahkan ini untuk dapat memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Jemaat masih tetap berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus membangun kehidupan iman yang kokoh di dalam Kristus, yang kasih-Nya tidak pernah terbatas bagi kita semua sampai kapanpun. Saudara-saudara, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kekuatan di dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus akan selalu bersama di tengah kehidupan kita semua sampai selama-lamanya. Kiranya damai sejahtera dalam kasih Kristus menyertai dalam kehidupan kita semua.